Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Yang terhormat Ibunda Husnul Khotimah MPD selaku dosen pemangku mata kuliah Bahasa Indonesia di Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahmad Sanusi. Saya mahasiswa semester pertama di Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Berkenaan dengan tugas ujian tengah semester serta ujian akhir semester yang telah Ibu berikan, maka saya dalam hal ini akan membuat video yang berisikan tentang kesimpulan dari pertama kesantunan berbahasa, yang kedua keterampilan berbicara, yang ketiga keterampilan membaca, dan yang terakhir keterampilan menyimak. Nah, sebelum kita masuk lebih mendalam tentang keterampilan tersebut, atau yang pertama adalah kesantunan berbahasa, saya ingin kembali mengulang tentang materi bahasa Indonesia itu sendiri, yaitu berupa bahwa kita semua mengakui dan menyadari bahwa bahasa Indonesia ini merupakan bahasa resmi di negara kita, Republik Indonesia. Maka dari itu sangat diperlukan kesantunan dalam berbahasa Indonesia. Apalagi kita mengetahui bersama bahwa bahasa Indonesia ini adalah bahasa pemersatu di negara kita, yang mana memiliki begitu banyak suku, ras, bahasa, dan lain sebagainya. Maka dengan menggunakan bahasa Indonesia itu diharapkan bisa menjalin komunikasi yang bagus ketika kita berkomunikasi, entah itu orang yang sama sukunya dengan kita, atau sama bahasanya dengan kita, atau orang yang berbeda dengan kita. Seperti kita sebagai orang Kalimantan Selatan tentunya memiliki bahasa daerah yang berbeda dengan orang yang di Jawa. Maka ketika kita berbicara dengan orang yang di Jawa, meskipun memiliki logat atau intonasi kata yang berbeda, akan tetapi ketika kita berbahasa dengan orang di Jawa menggunakan bahasa Indonesia, maka akan terjalin komunikasi yang baik. Beda hanya kalau kita orang Kalimantan Selatan menggunakan bahasa Banjar, kemudian berkomunikasi dengan orang yang di Jawa yang menggunakan bahasa Jawa, maka komunikasi kita saya rasa akan terasa sia-sia. Karena yang kita dari orang Kalimantan Selatan tidak memahami bahasa Jawa, dan orang yang dari Jawa pun tidak bisa memahami bahasa dari kita. Maka ketika kita bertemu dengan orang yang demikian, sangat perlu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, agar kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda, entah itu ras, budaya, suku, dan bahasanya, maka diperlukan kesantunan dalam berbahasa tersebut. Nah, di dalam video ini saya akan merangkum atau memberikan rangkuman tentang kesantunan berbahasa. Secara garis besar, kesantunan berbahasa itu ada dua kesantunan. Yang pertama adalah kesantunan linguistik, yang kedua kesantunan pragmatik. Kesantunan linguistik adalah sejauh mana kata-kata atau arti dari kata itu santun atau tidak santun. Nah, kecenderungannya kesantunan linguistik ini kepada kata-kata yang ada di kamus. Artinya kesantunan linguistik ini terpaku pada istilah-istilah di kamus. Sedangkan kesantunan pragmatik itu adalah makna yang terkandung di dalam kata atau arti yang bersangkutan. Nah, jadi bisa kita pahami
bahwa kesantunan linguistik itu kita tergolong santun apabila kita menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kamus. Sedangkan kesantunan pragmatik itu kita akan santun apabila kita bisa mengkaji makna dari apa yang kita sampaikan, atau kita bisa memberikan makna dari apa yang kita sampaikan. Nah, masuk ke kesantunan linguistik. Kesantunan linguistik sini kita fokuskan kepada kalimat imperatif, yaitu kalimat perintah. Karena kebiasaannya ketika kita memerintah itu cenderung kepada kata-kata yang tergolong kasar atau tidak santun. Nah, untuk bisa kita berkata-kata santun ketika memerintah atau memberikan perintah, maka diperlukan 4 hal atau diaplikasikan dengan 4 hal. Yang pertama adalah panjang pendek tuturan. Kebiasaannya semakin panjang tuturan maka semakin santun. Yang kedua, urutan tuturan. Apabila kita memerintah maka dahulukanlah alasan baru kemudian perintah. Yang ketiga, intonasi dan isyarat kinesik. Ini tertentu pada keadaan ketika kita memerintah maka kurangilah pemanjangan intonasi dan gunakan ekspresi wajah yang ramah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Bisa menggunakan kalimat tolong atau mohon dan silakan. Nah, jadi ketika kita memerintah itu kita tergolong santun apabila kita menggunakan 4 hal ini atau menggunakan satu dari 4 hal ini. Yang pertama, panjang pendek tuturan. Yang kedua, urutan tuturan. Yang ketiga, intonasi dan isyarat-isyarat kinesik. Dan yang terakhir, pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Nah, saya beri contoh. Ketika kita ingin memerintah atau memberikan masukan kepada teman-teman di kelas agar bersama-sama menjaga kebersihan, kita bisa menggunakan kepada teman-teman agar kebersihannya dijaga. Nah, ini kan tergolong kurang santun. Maka untuk bisa masuk ke kategori kata-kata santun atau bahasa yang santun, maka kita bisa menggunakan yang pertama dulu pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Di sini saya menggunakan kalimat tolong. Jadi dalam kasus ketika kita ingin memerintah atau menyarankan kepada teman-teman di kelas agar bisa bersama-sama menjaga kebersihan, maka saya menggunakan tolong kepada teman-teman, karena ini kelas kita bersama, maka sampahnya dijaga. Nah, ini tentunya berbeda dengan contoh yang pertama saya berikan tadi, ketika kita hanya memerintah untuk bersama-sama menjaga kebersihan kelas. Kemudian kita masuk ke kesantunan pragmatik. Kesantunan dari segi makna. Dalam tuturan ini, sebuah kalimat tidak akan dituturkan dengan cara imperatif. Artinya, kita tidak memerintah dengan secara gamblang. Artinya kita tidak menggunakan bahasa-bahasa perintah dalam kesantunan pragmatik ini, melainkan makna yang terkandung adalah makna perintah, tetapi tidak dibahasakan dengan bahasa perintah. Lantas menggunakan bahasa apa? Maka kita bisa menggunakan bahasa pernyataan atau pertanyaan. Jadi untuk kalimat pernyataan itu biasanya kesantunan makna dari kalimat perintah yang dituturkan dalam kalimat pernyataan. Maka bisa kita beri contoh, tugas menulis karya ilmiah ini perlu bantuan KBBI. Nah, ini kan kita merupakan sedang mengungkapkan pernyataan. Artinya kita mengungkapkan pernyataan bahwa untuk menulis karya ilmiah diperlukan bantuan KBBI. Akan tetapi, makna yang terkandung dari
kalimat yang telah kita berikan atau sampaikan tadi adalah perintah kepada siapa saja yang ingin mengerjakan karya ilmiah, maka perhatikan atau bisa menilik kembali tentang kaidah-kaidah yang ada di kaidah ini. Kemudian yang kedua, kesantunan makna dari kalimat perintah yang dituturkan dalam kalimat pernyataan. Nah, ini biasanya ketika kita ingin memerintah, namun kita menggunakan bahasa yang lebih ke pertanyaan. Saya kasih contoh, misal ketika kita ingin menyalakan kipas angin di kelas, kita sulit menggunakan kata-kata perintah atau kita lebih suka menggunakan kata-kata pertanyaan, maka kita gunakan apakah kipas angin ini berfungsi. Nah, ini kan pertanyaan, apakah kipas angin ini berfungsi? Nah, apabila seseorang atau murid di kelas itu memahami maksud dari apa yang kita sampaikan, maka secara langsung dia akan menyalakan kipas angin tanpa menanyakan kembali maksud dari pertanyaan kita tersebut, atau malah sebaliknya menjawab dari pertanyaan kita. Oke, bisa dipahami tentang kesantunan berbahasa. Jadi kesantunan berbahasa itu secara garis besar ada dua, ada kesantunan linguistik, yang kedua kesantunan pragmatik. Kesantunan linguistik itu cenderung kepada kaidah-kaidah yang ada di kamus, tapi diberikan penekanan di panjang pendek tuturan, habis itu urutan tuturan dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kesantunan pragmatik ini merupakan kesantunan ketika kita ingin memerintah tapi tidak menggunakan kata-kata perintah, tapi lebih cenderung kepada kata-kata atau kalimat pernyataan dan pertanyaan. Nah, tentu ketika kita membahas tentang kesantunan berbahasa, ada tata cara untuk berbahasa santun, ada juga penyebab ketidaksantunan berbahasa. Nah, untuk penyebab ketidaksantunan berbahasa ini saya menyimpulkan ada 4 hal. Pertama adalah kritikan secara langsung dengan kata-kata kasar. Yang kedua, dorongan emosi penutur. Yang ketiga, protektif terhadap pendapat. Dan yang keempat, menuduh orang lain dan memojokkan lawan bicara. Maka 4 hal ini saya sarankan untuk sama sekali jangan kita laksanakan. Sebab apa? 4 hal ini merupakan penyebab kita tidak santun berbahasa. Contohnya, ketika kita menemukan kesalahan, entah itu kesalahan yang dimiliki teman atau siapapun, itu kita sangat tidak dibolehkan menegurnya secara langsung, apalagi di depan publik. Maka agar terjadi kesantunan berbahasa ketika kita menegur orang tersebut, maka kita carilah momen yang tepat. Entah itu ketika kita sedang berdua dengan dia, kemudian kita jelaskan, kemarin kan kamu begini, nah seharusnya ini itu. Kemudian kita masuk ke keterampilan berbicara, yang mana keterampilan berbicara ini sangat kita perlukan ketika kita entah mengisi seminar atau presentasi. Dan terkhusus untuk mahasiswa, ini tentunya sangat diperlukan ketika kita sedang presentasi di kelas atau secara online seperti yang saat ini kita lakukan bersama. Nah, untuk menciptakan keterampilan berbicara ketika entah seminar atau presentasi diperlukan beberapa hal. Yang pertama adalah kualitas diri, yang kedua kualitas materi, dan yang ketiga kualitas cara penyampaian. Nah, ketika kita bisa mengaplikasikan ketiga hal ini, maka kita bisa membangun keterampilan berbicara. Baik, untuk kualitas diri, ini saya menyimpulkan 8 hal yang bisa kita bangun untuk menciptakan kualitas di dalam diri kita masing-masing.
8 hal itu berupa yang pertama, menciptakan daya tarik dalam diri. Jadi ketika kita berperan sebagai pemateri, entah itu dalam seminar atau presentasi, kita usahakan menciptakan daya tarik dalam diri kita. Misal, ketika kita orang yang humoris, maka kita bisa menggunakan gaya-gaya humoris ketika presentasi. Atau sebaliknya, kita orang yang cenderung menggunakan ungkapan-ungkapan atau hal yang serius. Kita bangun di presentasi kita itu suasana serius. Yang kedua, fokus kepada pendengar. Nah, ini sangat diperlukan ketika kita berada atau berperan sebagai pemateri, entah dalam seminar atau presentasi. Maka sangat-sangat ditekankan kita itu fokus kepada pendengar. Sebab kalau kita tidak fokus kepada pendengar, maka kita tidak akan bisa memahami situasi keadaan di sekitar atau di depan kita. Sebagai contoh, ketika ada seorang murid yang ketiduran di kelas atau bahkan banyak murid yang ketiduran di kelas, maka yang sangat dipertanyakan itu bukanlah keadaan muridnya, akan tetapi keadaan atau kualitas guru yang mengajar di kelas itu. Sebab saya percaya dengan ungkapan ketika murid tidur di kelas, maka yang perlu dibangunkan adalah gurunya. Sebab apabila kita fokus kepada pendengar, artinya kita memahami keadaan pendengar, memahami situasi di depan kita, kita akan bisa memberikan hal-hal yang menarik sehingga memperkecil kemungkinan pendengar ketiduran. Sebaliknya, apabila kita hanya asik dengan apa yang kita sampaikan tanpa fokus kepada pendengar, maka kita asik dengan diri kita dan pendengar pun asik dengan diri mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga, menguasai proses. Nah, ketika kita ingin membangun kualitas diri kita ketika menyampaikan presentasi atau berperan sebagai pemateri, itu kita harus menguasai proses. Makanya ada kaidah atau istilah 1000 jam tayang. Nah, seseorang itu akan menguasai hal apabila dia sudah melakukan atau menjalani 1000 jam tayang. Artinya proses itu sangat diperlukan, entah kita berperan sebagai seorang pemateri atau yang lainnya. Kemudian kita masuk kepada hal yang berikutnya yang berkaitan atau bersangkutan untuk membangun kualitas diri. Yang keempat yaitu kepercayaan diri. Nah, ketika kita berperan sebagai pemateri, itu sangat-sangat ditekankan kepercayaan diri kita. Sebab apa? Percuma atau kurang bermanfaat ketika kita memiliki materi yang hebat tetapi kita tidak percaya diri atau kita kurang percaya diri. Maka ketika kita memiliki materi yang hebat namun kita kurang percaya diri, apa yang ingin kita sampaikan melalui materi itu terasa atau tidak memuaskan. Sebaliknya, apabila kita memiliki materi yang pas-pasan namun kita memiliki kepercayaan diri, maka akan menciptakan atau menghasilkan kelas atau sebuah seminar misalnya yang berkualitas. Kemudian untuk hal yang berikutnya yang bisa kita tekankan untuk membangun kualitas diri, yaitu yang kelima berupa tingkatkan performa. Nah, ini masih bersangkutan dengan kepercayaan diri. Ketika kita sudah memiliki kepercayaan diri, maka kita tingkatkan performa kita naikkan lagi kualitas kita. Kemudian yang keenam, gunakanlah senyum 227, yaitu senyum 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan selama 7 detik. Selanjutnya lagi bersemangat, dan yang terakhir jadi pribadi yang unik. Nah, 8 hal itu yang bisa kita bangun untuk
memberikan atau menciptakan kualitas di dalam diri kita. Jadi saya ulangi, yang pertama adalah menciptakan daya tarik dalam diri, yang kedua fokus kepada pendengar, yang ketiga menguasai proses, yang keempat kepercayaan diri, yang kelima tingkatkan performance, yang keenam senyum 227, yang ketujuh bersemangat, dan yang terakhir yang kedelapan jadilah pribadi yang unik. Nah, 8 hal itu yang bisa kita terapkan untuk membangun kualitas diri. Kemudian selain memiliki kualitas diri, untuk agar bisa kita terampil dalam berbicara, maka diperlukan pula kualitas materi. Nah, ini sangat diperlukan untuk membangun keterampilan berbicara. Maka kita harus memiliki keahlian dalam hal materi yang kita sampaikan. Kemudian perhatikan penyusunan, dan yang terakhir perhatikan siapa pendengar. Akan sangat terasa sia-sia apabila kita sudah memiliki materi yang begitu hebat, begitu bagus, tapi kita tidak bisa atau tidak peka terhadap pendengar. Semisal kita menyampaikan tentang keunggulan atau kehebatan dari menjadi seorang wirausaha. Apabila kita berhadapan dengan orang-orang yang sudah memiliki umur di atas 40 tahun, maka sehebat apapun materi kita tentang kewirausahaan, maka cenderung ke hal yang kurang bermanfaat. Beda halnya ketika kita mengisi seminar dengan materi tentang kewirausahaan, dan yang hadir di sana adalah rata-rata remaja, pemuda, maka apapun yang kita sampaikan akan memiliki manfaat yang besar untuk mereka. Kemudian di samping kita memiliki kualitas materi, sangat diharapkan pula kita memiliki kualitas cara penyampaian. Maka berbicara tidak hanya sekedar mulut, tetapi anggota tubuh juga bisa berbicara. Artinya, ketika kita mengisi entah itu seminar atau presentasi, jangan hanya mulut kita yang berbicara, tetapi gunakan anggota tubuh yang lain, bisa ekspresi wajah atau gerak tangan dan lain halnya. Untuk kesimpulan selanjutnya tentang keterampilan membaca, ini sangat diperlukan untuk mahasiswa, yang mana mahasiswa ini terkenal sebagai orang-orang yang kritis. Maka di sini kita membahas tentang keterampilan membaca secara kritis. Perlu kita ketahui bersama dulu bahwa terampil itu berbeda dengan bisa. Semua orang bisa membaca. Semua orang bisa membaca. Akan tetapi, apakah semua orang yang bisa membaca itu terampil membaca? Nah, ini masih menyisakan tanda tanya besar. Biasanya, apabila bisa, itu orientasinya kepada hal yang mudah. Sedangkan terampil itu tentu tidak sama dengan bisa. Terampil itu perlu penekanan atau proses untuk bisa dikategorikan terampil. Keterampilan membaca di sini adalah membaca kritis untuk mahasiswa dalam hal memahami secara mendetail, menganalisis, dan mengkritisi hasil bacaan. Jadi, kita sebagai mahasiswa itu diharapkan ketika membaca tidak hanya sekedar membaca, tetapi kritis dengan hal apa yang kita baca tersebut, agar bisa memberikan rangkuman atau kesimpulan dari bacaan yang telah kita baca. Nah, ini untuk memiliki keterampilan membaca, kita harus menguasai teknik membaca kritis.
Dalam hal ini saya akan merangkum atau menyimpulkan teknik membaca kritis itu dalam rumus SQ3R. Apa itu SQ3R? Pertama, survei, yang kedua, question, yang ketiga, read, yang keempat, reset, dan yang terakhir, review. Dalam rumus SQ3R adalah survei, yang mana survei itu digunakan untuk mengetahui secara umum gambaran dari apa yang kita baca. Bisa dengan membaca judul buku tersebut, kita sudah bisa mengetahui gambaran besar dari apa yang selanjutnya akan kita baca. Kemudian yang kedua, Q. Q di sini adalah question. Maka sebagai seorang mahasiswa yang kritis, ketika kita membaca entah itu buku atau bacaan apa saja, lakukanlah pertanyaan-pertanyaan menggunakan rumus 5W1H. Bisa menggunakan apa, bagaimana, di mana, dan lain. Baik, kita lanjutkan. Di rumus SQ3R itu ada 3R. Yang pertama adalah read. Maka ketika kita membaca kemudian melakukan pertanyaan, maka kita harus membaca sekaligus menjawab dari apa pertanyaan tersebut. Jangan hanya melakukan pertanyaan tetapi tidak tahu dari atau tidak berusaha tahu dari apa yang kita pertanyakan tersebut. Kemudian R yang kedua adalah reset, berupa mengecek kembali pertanyaan beserta jawabannya serta mengetes daya ingat kita. Setelah kita membaca kemudian memberikan pertanyaan serta jawabannya, maka kita cek kembali apakah pertanyaan serta jawaban kita itu sesuai atau malah sebaliknya. Dan yang terakhir adalah review. Ini untuk mengembalikan semua bacaan apakah sudah dibaca dan menemukan jawabannya. Artinya kita mengulang kembali bacaan tersebut apakah sudah semua kita baca, kemudian kita berikan jawaban pertanyaan serta jawabannya atau belum. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan menyimak. Perlu diketahui bahwa keterampilan menyimak ini merupakan sentra dari 4 keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan membaca, keterampilan berbicara, dan keterampilan menulis. Maka diperlukan proses dalam keterampilan membaca itu. Prosesnya ada 5. Pertama, mendengar, berusaha fokus pada suatu suara. Jangan hiraukan suara mantan yang mungkin masih mengiang-iang. Artinya, untuk kita bisa terampil dalam menyimak segala hal yang telah disampaikan, entah itu di kelas atau seminar, ataupun dalam dunia lain, artinya tidak tertentu dalam dunia pendidikan, maka diperlukan kefokusan ketika kita mendengarkan apa yang disampaikan. Kemudian memahami dari apa yang telah disampaikan. Memahami di sini artinya mengartikan setiap kata yang didengar. Kemudian yang ketiga, interpretasi atau menafsirkan, memberikan penjabaran dari apa yang telah kita dengar. Yang keempat, menilai apakah pendapat ini memang benar atau apakah yang disampaikan ini memang benar atau malah sebaliknya. Dan yang terakhir adalah menanggapi atau merespon. Nah, ini yang bisa saya sampaikan tentang kesimpulan dari materi kesantunan berbahasa, kemudian keterampilan berbicara, kemudian lagi keterampilan membaca, dan yang terakhir keterampilan menyimak. Saya akui dalam penyampaian saya ini tentulah terdapat kesalahan, entah itu kesalahan penuturan atau kesalahan penggunaan bahasa dan lain sebagainya, atau bahkan dalam penyampaian saya ini terdapat kalimat-kalimat ambigu yang memberikan penafsiran begitu banyak. Tetapi saya yakin
bagi pendengar terkhususnya kepada Ibu dosen Husnul Khotimah MPD bisa memahami dan memaklumi dari kekurangan saya ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.